Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Amalan sebelum subuh. Adapun beberapa amalan sebelum subuh yang dapat dilakukan oleh umat Islam antara lain mendirikan sholat tahajud, sholat witir, dan sholat qobliyah subuh. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama mengenai sholat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulibari yang diterjemahkan oleh Bahrudin Fuad, turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan, sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah sholat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan sholat witir, di mana sholat ini merupakan sholat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Sholat ini dilakukan setelah melakukan sholat pada waktu malam yang lain, misalnya tahajud atau tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sholat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum waktu subuh adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Sholat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sholat Al-Musafirin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu pelaksanaan sholat qobliyah subuh adalah antara terbitnya fajar dan sholat subuh, sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Al-Hajj Muslim. Adapun Sa'id bin Ali bin Wahb
Al-Qatani mengatakan dalam kitab Sholatul Mu'min bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqomah. Kemudian yang keempat yaitu zikir. Selain melaksanakan sholat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat umat muslim lakukan ialah dengan zikir. Adapun bacaan zikir yang dicintai Allah SWT adalah bacaan tasbih. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman adalah Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya. Subhanallah wa bihamdihi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut, Subhanallahi wa bihamdihi, alhamdulillahi, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian yang kelima yaitu berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebut bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah SWT turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah SAW bersabda, artinya Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Kemudian yang keenam yaitu membaca Al-Quran. Amalan setelah subuh lain yang bisa dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Allah SWT telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surat Al-Muzammil ayat 1-4 yang artinya, wahai orang yang berselimut atau Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.